Amerika Serikat dan Iran tak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Hal ini membuat pejabat senior di militer Iran memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Amerika Serikat dan Iran tidak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Situasi ini membuat negeri Paman Sam dan sekutu dekatnya Israel siap kembali menggempur negara Timur Tengah itu. Pejabat senior di militer Iran, Muhammad Jafar Asadi memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Asadi bahkan menyebut bukti sudah menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap perjanjian apapun. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sempat menggelar perundingan damai di Islamabad, Pakistan pada pekan kedua April. Namun negosiasi ini berakhir buntu karena Amerika Serikat ingin Iran mengakhiri program nuklir dan menyerahkan uranium yang diperkaya, tetapi Teheran menolak mentah-mentah. Maskapai penerbangan Amerika Serikat Spirit Airlines menghentikan seluruh operasinya secara mendadak, menyusul lonjakan harga bahan bakar akibat konflik Timur Tengah. Hal ini membuat ribuan penumpang terlantar tanpa penerbangan pengganti maupun bantuan. Penutupan mendadak Spirit Airlines terlihat dari operasional yang berhenti total di kantor pusat Dania Beach. Sejumlah pesawat yang terparkir di Bandara Internasional Miami. Layar informasi menunjukkan pembatalan penerbangan. Sementara konter layanan dan mesin check-in tidak lagi beroperasi, meninggalkan ribuan penumpang terlantar tanpa kepastian. Perusahaan menyebut lonjakan tajam harga bahan bakar akibat konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz sebagai penyebab utama tekanan finansial. Tanpa tambahan pendanaan, maskapai akhirnya memilih menghentikan operasional secara penuh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Amerika Serikat telah menghancurkan Iran habis-habisan. Trump menyebut Iran hancur karena harga minyak akan turun drastis usai perang berakhir. People in this room understand that as soon as it's over, it's going to drop like a rock. I think it goes below where it was because there's so much oil. It's not like it would be a problem if there wasn't a lot. There's so much oil out there. But core inflation has dropped, grocery prices are down, used car prices are down, rent is down. The only thing that is up is the gasoline, and that's coming down. But, with all of this, and I say it again, we had to do this little excursion because if we didn't, if they had a nuclear weapon, this world would be, it would be a horror. It would be a world that would live in fear. And it should have been done for 47 years by other presidents and other countries, frankly, but it wasn't. They were all afraid of Iran. It's very strong, was a very strong country. We've blown the hell out of them, if you want to know the truth. But we've leashed American energy with that simple policy of drill, baby drill. And I'll tell you, we're producing more oil and gas now than we ever have at any time. And we're investing over $1.5 trillion next year in the military. And we have the strongest, the greatest military by far anywhere in the world, stronger than any other country by far. And thanks to our warriors and their allies, the Israeli Defense Forces today, the Iranian regime has none of those things that we talked about: Navy, Air Force, anti-aircraft capacity, no radar. And again, dozens of their leaders are no longer with us. They're elsewhere. Most importantly, though, thanks to our blockade. The blockade has been unbelievable. They're unable to export any energy and they're crumbling as. Beredar video Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berolahraga di sebuah pusat kebugaran. Sebelumnya Netanyahu didiagnosa mengalami kanker prostat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membagikan kegiatan berlatih di pusat kebugaran di akun media sosialnya. Netanyahu melakukan gerakan pull down dan mengangkat beban. Dalam video Netanyahu tampak bugar.
Netanyahu kemudian menyempatkan diri makan 2 butir telur rebus dan segelas air putih. Padahal Netanyahu didiagnosa kanker prostat. Netanyahu sempat bercanda menyinggung video AI soal dirinya yang viral dirilis di tengah konflik Israel dan Lebanon. Sebelumnya Netanyahu mengungkapkan dirinya mengidap kanker prostat stadium awal. Dirinya kemudian mengklaim telah jalani operasi untuk mengangkat kanker tersebut. Pengumuman kanker prostat ditunda 2 bulan karena khawatir munculnya propaganda palsu terhadap Israel. Media Amerika Serikat mengklaim Iran sedang mempertimbangkan mempersenjatai lumba-lumba untuk menyerang kapal perang Amerika Serikat. Namun Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda anti-Iran. The Persians want to strap mines to dolphins to weaponize. Warga Iran mengecam pemberitaan dari media Amerika Serikat Fox News yang mengklaim bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk menggunakan lumba-lumba untuk menyerang pasukan Amerika Serikat. Iran dikabarkan mengerahkan lumba-lumba yang dipersenjatai ranjau untuk melancarkan serangan drone kamikaze terhadap kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sementara dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, warga Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim absurd dan propaganda anti-Iran. Anggota Kongres Amerika Serikat Yasamin Ansori mengajukan 6 pasal pemakzulan terhadap Menteri Perang Pete Hegseth. Pengajuan ini dilakukan setelah Hegseth sebelumnya dicecar di sidang Komite Angkatan Bersenjata hari Rabu. Anggota Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat, Yasamin Ansori, mengajukan 6 pasal pemakzulan terhadap Menteri Perang Pete Hegseth. Melalui akun media sosial X-nya, Ansori mengatakan bahwa dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata, Hegseth tidak dapat menjawab sejumlah pertanyaan terkait perang di Timur Tengah. Hegseth juga disebut tidak bisa bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukannya. Testified this week before the House Armed Services Committee. If you haven't watched it, I would definitely check it out. He could not answer basic questions about how much this war has cost American taxpayers. He could not answer or take accountability for the war crimes that he has committed, and he could not answer questions about what sort of plan there is moving forward, what the strategy is, and what the end game is. There's a reason I've introduced articles of impeachment against Secretary Hegseth. There are 6 articles, and I urge. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengolok-olok tindakan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ghalibaf menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat. Melalui akun resmi media sosial X, Ghalibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu.